saya gitu. Suamimu ngelihat di depan suami kejadiannya atau lagi tidur? Suami saya kerja. Oh kerja, jadi pas lagi nggak ada suami terjadinya? Iya, jadi Ya Allah. bisikan itu lebih cenderung kalau misalkan saya sendiri atau berdua. Coba contohin ke Pak Ustadz sama kami semua, contoh bisikannya gimana yang didengar? Misalkan, bunuh ya orang yang ada di sebelah kiri kamu. Kebaikan di situ pasti ada atau bagaimana? Terkontrol aja sih, Terkontrol jadi jadinya. nggak jadi gitu. Cuman kalau yang kayak misalkan jembatan penyeberangan, kalau misalkan mau nyebrang itu pasti suruh lompatnya lebih kencang lagi daripada naik angkot. Wow, hal terekstrim apa yang pernah dibisikkan dan kamu lakukan, Mbak? Paling bunuh ya, Aduh. kayak cekik gitu. Cuman kalau cekik pernah sih cekik adik saya waktu masih bayi. Cuman saya kontrol diri gitu, istighfar karena saya melihat itu adik saya gitu. Seperti itu. Mohon maaf, tadi kan sempat bilang katanya mau dibuat gila dengan bisikan-bisikan ini ya. Iya. Sampai konsultasikah ke psikiater selain tadi katanya kamu Rukiah? Ke psikiater juga udah. Oh, udah. Udah ke Terus? rumah sakit jiwa gitu. Cuma dokter nggak bilang apa-apa sih. Cuma saya dikasih obat aja sih. Kalau setiap dikasih obat, misalkan saya tidur jam 6, itu bangunnya besok gitu. Jadi saya nggak sholat-sholat. Jadi obat itu saya stop. Jadi penenang obatnya malah ya, obat antidepresi gitu ya. Jadi obatnya cuma buat tidur aja gitu. Jadi setelah bangun tidur ya gitu lagi. Hubungan pertemanan gimana? Ada pengaruh buruknya nggak? Kalau pertemanan enggak. Ada, apa yang terjadi? Kalau pertemanan biasa aja. Oh biasa aja, nggak Biasa ada aja ya? gitu. Lebih kepada merugikan keluarga jadi ya? Keluarga sama di orang lain kalau di jalan ya. Di jalanan? Terutama di jalan. Pernah gitu seperti nampar orang tanpa sebab, mukul orang tanpa sebab? Kalau mukul di jalan saya masih bisa kontrol. Kontrol. Tapi kalau di keluarga kadang saya suka nggak kontrol karena refleks sendiri. Oke. Kalau ngeliat Mas Robi, pengennya ngapain? Dibisikin apa kira-kira? Untuk saat ini nggak ada bisikan ya. Cuman kalau tadi... Tadi apa? Bisikan apa terakhir? Bisikannya cuman bunuh aja. Bunuh siapa? Bunuh yang ada di sekitar saya gitu. Maksudnya yang saya lihat gitu. Ya Allah. Pak Ustadz, ini kita evakuasi aja semua Pak. Tapi kamu lawan dengan istighfar. Ya. Kalau lagi sholat disuruh berhenti gitu sholatnya. Udah ngapain sujud gitu atau gimana? Kalau sholat itu saya takut. Jadi jantung debarnya kencang gitu. Terus punya gerakan tersendiri. Jadi kalau sholat jadinya nggak konsen gitu. Punya Kalau gerakan sholat. sendiri? Iya. Hah? Ini kalau ngomong gerak ini mau gerak gitu. Gerak sendiri itu muncul pada saat saya di Rukiah karena saya juga nggak tahu ya, dia bilang itu saya itu paling bagus katanya di antara semua itu apa ya, saya nggak tahu, ternyata saya kan berpikir itu pengajian. Iya. Jadi saya masuk ke pengajian itu, tapi ternyata Mungkin ruqyahnya salah ya? ya jadi pas pengajian ngumpul itu cewek itu saya sendiri. Ya Allah, ternyata. Jadi semuanya laki-laki, terus dikasih air putih, ada kayak baju hitam, linggis segala macam. Nah, setelah saya diijazahin itu baru saya punya gerakan tersendiri. Oh ya. Kanita wajahnya tampak cemas, takut dibunuh atau gimana? Iya, itu tadi pas Ada dengar pertanyaan kata-kata. apa? Ya kan? Pas dengar kata-kata bunuh yang ada di sekitar, jadi takut. Serem ya? Itu udah berapa lama, Mbak? Kalau bisikan bunuh tuh sekitar dari 2006 ya. Setelah 2007. Ruqyah itulah ya? Setelah Ruqyah. Cukup lama juga ya. Iya. Terus nggak pernah merasa tenang gitu batinnya? Kalau misalkan dekat keluarga atau apa, perasaannya memang pengen marah aja, emosional terus ya? Kalau emosional, ya kalau misalkan, kalau lagi datang ya, kalau lagi datang. Oh kalau enggak, Kalau normal enggak, aja? Iya. Ya kalau emang sering bisikan-bisikan gitu yang berhubungan dengan jarum-jarum ini jangan dipakai. Ya Bu ya, jarum pentul apa-apa kalau ada senjata tajam ya jangan dibawa-bawa. Di tas isinya apa? Di tas isinya buku. Buku, tapi tajam bukunya.
Ya, Coba. senjata-senjata atau yang berhubungan dengan jarum-jarum. Ada alternatif lain nggak sih Bu buat jilbab itu? Nggak ada ya? Pasti berjarum ya? Oh. Atau kan ada jilbab yang kaos gitu ya? Yang kaos doang ada ya? Nggak perlu pakai bros-bros. Ya, hanya ini aja Pak Ustadz. Biar kalau ada senjata tajam bahaya soalnya. Kalau saya lebih Lebih dekat. lebih cenderung pisau sama gunting ya, yang saya Allah hindari. Akbar. Berarti nggak pernah masak ke dapur dong? Masak, kalau bisikan itu muncul, pisaunya saya cepet-cepet taruh. Anakmu gimana kabarnya? Anak alhamdulillah sehat. Sehat yakin? Sehat. Nggak dicekek kan? Pernah sekali. Pernah sekali. Tapi nggak nyampe dicekek banget, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini anak saya gitu. Suamimu ngelihat di depan suami kejadiannya atau lagi enggak, tidur? Suami saya kerja. Oh kerja, jadi pas lagi nggak ada suami terjadinya? Iya, jadi Ya Allah. bisikan itu lebih cenderung kalau misalkan saya sendiri atau berdua. Coba contohin ke Pak Ustadz sama kami semua, contoh bisikannya gimana? Yang didengar. Misalkan, bunuh ya orang yang ada di sebelah kiri kamu. Jadi kalau misalkan saya nggak tahan, paling saya cuma gerak terus pukul. Pukul. Iya. Ketika mukul kayak bukan kamu ya, tenaganya kuat banget gitu ya? Iya, itu saya pun kalau udah sadar sakit. Oh sakit. Sakit. Apalagi bisikannya apalagi selain gitu? Sama galak sama orang. Oh gitu. Misalkan Marahin gitu. lihat anak kecil misalkan, Aduh. pukul dia. Gitu. Saya tungguin di sini. Pak Ustadz ini tangannya udah mulai gemeteran nih. Saya nggak sabar pengen dengar analisa Pak Ustadz. Kok ini ekstrim sekali. Monggo Pak Ustadz. Ini udah Iya. mulai gerak gimana ya? Udah, iya, makanya mikrofonnya Mas lebih pegang. Nanti kamu nimpuk Pak Ustadz lagi ya. Aku aja yang megang. Iya. Udah lama, udah berapa tahun Mbak? Dari 2006 Dari ya? 2006 Pak. 12 2006 tahun. ya. Sudah bosen seperti itu. Udah bosen. Pengen jadi ibu normal aja ya. Ya mau Pak Ustadz, Mau ya. mau insya Allah. Ada emosi dengan keluarga dulunya ayah, ibu. Ayah ada. Kalau dari ayah, saya kurang tahu Pak Ustadz, tapi kalau ibu, kakek saya bisa ngobatin orang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul. Waduh. Iya, iya. Berarti ada ilmunya juga, dicampur-campur nih ilmunya. Antara ilmu manusia, maksudnya ilmu jin yang hubungan dengan manusia. Kemudian juga ada yang katanya tadi diijazahi ya, di suatu pengajian ya. Betul. Di pengajian diijazahi. Kemudian bisa gerak-gerak itu ya. Betul. Oh. Jadi diijazahinnya itu dari ujung kepala, tangan sama kaki. Ditepuk-tepuk. Oh, ditepuk-tepuk. Iya, sambil dibacain selawat Nabi. Oh. Iya, iya, iya. Ya, sudah nggak apa-apa. Salah niat. Kemudian yang bisikan, bisikan yang suruh bunuh ini biasanya ini jin-jin khusus Mas Robi. Jadi jin khusus, jadi jin ini memang tugasnya dia hanya bisikin. Ya Allah. Jadi kayak orang itu suruh lompat, kemudian suruh bunuh diri, motong tangan, seperti itu jinnya seperti itu. Jadi jin ini khusus, jadi jin khusus kalau saya ya nggak sama seperti jin-jin jalanan atau jin yang ini enggak. Jadi tugasnya dia hanya bisikin. Nah, biasanya kalau sudah suruh bunuh, apalagi melawan Allah, ini udah bukan jin biasanya, udah dajjal Ya biasanya. Biasanya seperti itu. Nah, dia emang tugasnya itu, ya begitu, bunuh diri, potong tangan gitu. Itu udah dajjal. Yang Pak Ustadz lihat memang dari pengijazahan itu mulanya ini Pak Ustadz ya? Ada semua. Ada dari Insya memang Allah, kecil Pak Ustadz? Insya Allah ada semua. Ada dari jin yang memang ada di tangan, ya nanti akan saya coba untuk bantu saya hilangkan ya Pak ya. Biar tidak terlalu merepotkan istilahnya. Kemudian yang di jantung itu ilmu dari keluarga kayaknya. Jantung, kemudian yang di otak kecil, motoriknya, itu ilmu juga, ijazah juga ya,
kemudian yang di telinga, hati itu, nah itu yang ada dajalnya. Ya Allah. Bisik-bisikan. Ya sudah nggak apa-apa. Siap saya bantu, Mbak Iya, Pak Dede? Ustadz. Ikhlas Itu ya. mohon maaf Pak Ustadz, yang Pak Ustadz bilang potong tangan tuh itu memang sudah hampir potong nadi sendiri. Nah, Iya, terus, memang seperti itu. Makanya kasus ini memang tidak pernah terpecahkan